Video ketiga. Yang pertama, jelaskan dasar hukum dan menerapkan metode Bimba. Yang pertama, dasar hukum merupakan ketentuan yang dapat dipahami tujuannya yang menjadi landasan dalam menerapkan metode Bimba dan akan memiliki dampak jika tidak dipahami dan diterapkan dengan benar. Dasar hukum dalam menerapkan metode Bimba ini akan melahirkan metode-metode yang lain. Soal kedua, mengapa relawan Bimba A.I.U.E.O diwajibkan menerapkan fun learning di dalam proses membimbakan? Karena untuk menumbuhkan minat belajar secara intrinsik sehingga anak mau belajar dari keinginan sendiri. Proses pendidikan tersebut harus berbasis cinta dan kasih sayang agar menyenangkan. Soal ketiga, mengapa relawan Bimba A.I.U.E.O diwajibkan menerapkan small step system dalam proses membimbakan? Karena agar proses belajar yang menyenangkan dapat tercipta sehingga anak senang dan bahagia dan dapat menikmati kegiatannya, maka harus dilakukan secara bertahap. Yang keempat, individual system di dalam proses membimbakan. Karena agar proses belajarnya bertahap dengan bertahap, maka lama-lama anak dapat mencapai tujuannya sehingga tercipta belajar yang menyenangkan dan anak mau belajar tanpa paksaan. Soal kelima, bagaimana hubungan antara bahagia dengan fun learning? Jadi hubungan antara bahagia dengan fun learning itu saling berkaitan karena proses belajar yang menyenangkan kesenangan, kenyamanan, serta kebahagiaan pada anak saat kegiatan berlangsung. Karena anak melakukan tanpa adanya paksaan dan motivator selalu memberi motivasi sehingga anak semangat dan bahagia dalam belajar. Soal keenam, bagaimana hubungan antara metode Bimba dengan minat belajar? Hubungannya yaitu yang pertama, dengan menggunakan metode fun learning dapat menumbuhkan minat belajarnya dengan cara yang menyenangkan. Selanjutnya, untuk menumbuhkan minat belajar yang menyenangkan harus dilakukan secara bertahap, yaitu small system, agar proses belajar yang menyenangkan dapat tercipta. Selanjutnya, individual system, proses belajar yang berpusat pada anak. Dengan menerapkan metode tersebut, maka anak akan mau mengulangi belajarnya sendiri tanpa adanya paksaan ketika saat belajar. Soal ketujuh, di antara ketiga metode utama Bimba mana yang harus kita capai terlebih dahulu? Mengapa? Nah, metode yang harus diutamakan yaitu terutama fun learning, karena kegiatan belajarnya harus menyenangkan. Jadi ketika fun learning itu anak akan merasa senang ketika mereka belajar. Di situ anak tidak mudah bosan. Anak diajak bercerita, bernyanyi, serta motivator memberi motivasi pada anak untuk mau belajar secara terus-menerus. Gitu. Kedelapan, sudahkah Anda menerapkan teori belajar dalam psikologi pendidikan dalam kehidupan sehari-hari saat menerapkan metode? 8. Sudah. Contohnya ketika memasak, dari yang awalnya belum tahu menjadi tahu, seperti resep nasi goreng itu kan membutuhkan bahan. Jadi kita belajar misalnya mencatat bahan-bahannya apa, terus bumbunya supaya dalam satu porsi itu rasanya bisa pas, seperti itu. Nah, kalau sudah mengetahui resepnya yang pas, kemudian di hari berikutnya kita dapat
mengulanginya, memasak kembali dengan resep tersebut. Begitu. Nomor 9, ceritakan pengalaman Anda saat menerapkan metode Bimba, baik di Bimba maupun di lingkungan keluarga. Nah, pengalaman saya saat menerapkan metode Bimba ini tentunya sangat menyenangkan, karena saya dapat mempelajari hal-hal baru serta mengetahui cara membimbakan anak, mulai dari yang belum kenal huruf, baik maupun yang belum kenal angka. Nah, tadinya yang belum kenal itu anak menjadi kenal dan mengerti, dan anak juga bisa seperti menulis, ini misalnya huruf A, B, seperti itu. Serta anak bisa membaca dengan senang hati tanpa paksaan dari orang lain. Soal ke-10, dampak yang akan dirasakan jika seorang relawan Bimba tidak memahami metode Bimba. Yang ke-10, motivator tidak menikmati proses ketika kegiatan. Jadi motivator tersebut tidak bisa merasakan proses saat kegiatan sedang berlangsung. Selain itu, motivator juga bisa terpleset tidak membimbakan tapi malah mengajarkan pada anak tersebut. Yang terus selanjutnya, merampas hak anak, serta motivator memaksa anak agar mengerjakan modul yang diberikannya tadi. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih.